Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ais Nila Rudalina, NIM 225, akan mempresentasikan tentang Risk Assessment 2. Sebelum membahas bab ini lebih lanjut, saya akan mengulas sedikit perbedaan antara bab 3 minggu lalu dan bab 4 ini. Pada bab 3 minggu lalu, membahas tentang penilaian risiko dengan mempertimbangkan audit secara keseluruhan dan berfokus pada memperoleh pemahaman tentang bisnis yang digunakan auditor untuk mengembangkan strategi audit mereka. Nah, sedangkan bab 4 ini akan membahas tentang risiko audit, yaitu risiko bahwa auditor akan memperoleh opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan berisi salah saji material, hingga membahas tentang pengukuran kinerja dan prosedur analitis. Dengan memahami bagaimana klien menilai kinerjanya sendiri, auditor memperoleh wawasan tentang akun mana yang mungkin berisiko salah saji material. Nah, dalam bab 4 ini, materi yang kita bahas yaitu yang pertama, risiko audit, yang kedua, materialitas, yang ketiga, strategi audit, yang keempat, profitabilitas, dan yang kelima, prosedur analitis. Yang pertama kita bahas yaitu risiko audit. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah disajikan. Artinya, seorang auditor melaporkan bahwa menurut pendapatnya, laporan keuangan tersebut benar dan wajar jika terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Mereka membantu memandu pengujian yang dilakukan oleh auditor. Misalnya, jika klien menjual barang berharga, ada risiko persediaan terlalu banyak karena barang mungkin dicuri tetapi tetap dicatat di pembukaan klien. Saat mengklasifikasikan risiko sebagai pertimbangan signifikan, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu melibatkan penipuan terkait dengan perkembangan ekonomi, akuntansi yang signifikan yang melibatkan transaksi yang kompleks, melibatkan transaksi pihak berelasi yang signifikan, dan melibatkan subjektivitas yang signifikan dalam pengukuran informasi keuangan yang melibatkan transaksi signifikan di luar kegiatan bisnis normal klien. Selanjutnya, ada 3 komponen risiko audit. Yang pertama, risiko inherent adalah kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi. Auditor harus mengidentifikasi karakteristik klien yang menempatkan laporan keuangannya pada risiko salah saji material. Yang kedua, risiko pengendalian adalah risiko bahwa sistem pengendalian internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material semacam itu. Audit harus menentukan apakah pengendalian yang dirancang untuk membatasi risiko tersebut ada dan efektif. Risiko inherent dan risiko pengendalian adalah risiko klien dan ada secara terpisah dari audit laporan keuangan. Yang ketiga, risiko deteksi adalah risiko bahwa prosedur pengujian auditor tidak akan efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian material jika ada. Tidak mungkin untuk mengurangi risiko deteksi menjadi 0. Risiko deteksi ditetapkan pada tingkat yang memungkinkan auditor mencapai risiko audit yang rendah, mengingat risiko kesalahan penyajian material oleh klien. Kita akan membahas materialitas. Materialitas adalah konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Penilaian awal materialitas ini memandu perencanaan dan pengujian audit.
Materialitas digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan. Informasi dianggap material jika berdampak pada proses pengembalian keputusan penggunaan laporan keuangan. Ini termasuk informasi yang salah saji dan informasi yang dihilangkan tetapi harus diungkapkan. Sebelum menjelaskan bagaimana auditor sampai pada penilaian materialitas awal, penting untuk membedakan antara pertimbangan materialitas kuantitatif dan kualitatif. Barang yang dianggap material karena sifatnya disebut material secara kualitatif, sedangkan suatu item yang dipertimbangkan material karena besarnya disebut sebagai material secara kuantitatif. Ada dua faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama, faktor materialitas kualitatif. Informasi yang dipertimbangkan materi kualitatif jika hal itu mempengaruhi proses pengembalian keputusan pengguna karena alasan selain besarnya. Sebagai contoh, suatu kecurangan pada dasarnya dianggap signifikan dan ketika pengungkapannya diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor. Yang kedua, faktor materialitas kuantitatif, yaitu informasi yang dipertimbangkan materi secara kuantitatif jika melebihi penilaian materialitas awal auditor. Auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada sosok materialitas perencanaan yang tepat untuk setiap klien. Selanjutnya, mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka tentang klien mereka sambil tetap memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Misalnya, jika klien terdaftar di bursa sekuritas, laba sebelum pajak kemungkinan besar penting karena ini mendorong keputusan dividen dan laba atas investasi. Materialitas barang antara 5 dan 10% dari laba sebelum pajak adalah masalah pertimbangan profesional. Kemudian, kita akan membahas strategi audit. Strategi audit adalah komponen kunci dari fase penilaian risiko audit. Ini menetapkan ruang lingkup, saat, dan arah audit dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit secara terperinci. Strategi audit akan bergantung pada penilaian risiko inheren dan pengendalian awal auditor. Jika sistem pengendalian internal klien mungkin tidak efektif dalam memitigasi risiko inheren yang teridentifikasi, umumnya tidak ada gunanya menguji pengendalian internal karena auditor tidak akan berencana untuk mengandalkannya. Sebaliknya, auditor akan meningkatkan tingkat ketergantungan mereka pada prosedur substansif terperinci, yang melibatkan pengujian intensif saldo akun akhir tahun dan transaksi sepanjang tahun. Selanjutnya, yaitu pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Bagian dari proses yang digunakan ketika memperoleh pemahaman tentang klien melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri. KPI lain akan bervariasi dari industri ke industri dan dari klien ke klien. Misalnya, klien di industri penerbangan mengkhawatirkan pendapat per kilometer penumpang. Klien di industri retail khawatir tentang perputaran persediaan. Dan klien di industri keuangan khawatir aset tertimbang menurut risiko dan margin bunga. Tidak tepat untuk mengasumsikan bahwa semua klien menggunakan KPI yang sama, juga tidak tepat untuk mengasumsikan bahwa klien akan menggunakan KPI yang sama setiap tahun. Selanjutnya akan membahas tentang profitabilitas.
Sudah umum bagi perusahaan untuk menggunakan profitabilitas untuk mengukur kinerja mereka dan staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Perusahaan akan menilai perubahan dari satu tahun ke tahun berikutnya yang mungkin mencerminkan peningkatan biaya dalam menjalankan bisnis atau menyoroti bahwa mungkin sudah waktunya untuk mencari pemasok yang lebih murah. Ketika rasio PE atau EPS klien menurun, auditor mungkin khawatir bahwa manajemen mungkin berada di bawah tekanan untuk memanipulasi pendapatan. Penghasilan tunai per saham menunjukkan kapasitas arus kas perusahaan untuk setiap saham yang diterbitkan. Selanjutnya, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan panjang. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki akses ke uang tunai untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo. Dalam jangka panjang, perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar hutang jangka panjang dan melakukan investasi modal. Perusahaan membuat perjanjian hutang dengan memberi pinjaman saat mengambil pinjaman yang signifikan. Jika sebuah perusahaan melanggar perjanjian hutang, maka perusahaan perlu menegosiasi ulang atau membayar kembali pinjaman tersebut. Dengan memahami bagaimana klien mereka mengukur dan menilai kinerjanya sendiri, dan batas apapun yang tersirat oleh perjanjian hutang, auditor akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang akun yang berpotensi beresiko salah saji material. Selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis dilakukan pada tahap penilaian risiko audit untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa, membantu mengidentifikasi risiko, membantu saat memperoleh pemahaman tentang klien, mengidentifikasi akun yang berisiko salah saji material, dan mengurangi risiko audit dengan memusatkan upaya audit di mana risiko salah saji material adalah yang terbesar. Ada banyak proses yang dapat digunakan saat melakukan prosedur analitis, yaitu yang pertama, ada perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dengan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Misalnya, jika klien telah membuka gerai retail baru, penjualan diperkirakan akan meningkat sejak tahun lalu. Yang kedua, analisis tren. Analisis tren melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari tahun dasar tersebut. Ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah seiringnya waktu. Yang ketiga, analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum melibatkan perbandingan saldo akun tentang satu item baris. Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, item baris yang digunakan umumnya adalah penjualan atau pendapatan. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang seberapa besar kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang keempat, yaitu analisis rasio. Analisis rasio dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai saldo akun laporan keuangan. Ada 3
analisis rasio. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lain, dan mendanai ekspansi di masa depan. Rasio profitabilitas umumnya mencakup margin laba kotor, margin laba, pengembalian aset, dan pengembalian ekuitas pemegang saham. Yang kedua, rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Jika perusahaan tidak membayar utangnya saat jatuh tempo, mereka dapat kehilangan elemen penting perusahaan seperti karyawan utamanya, pemasok dapat menolak untuk memasok barang, dan memberi pinjaman mungkin menarik kembali dana yang dipinjam. Auditor akan membandingkan perputaran persediaan untuk klien mereka dengan rata-rata industri untuk menentukan apakah klien mereka kompetitif dan memiliki perputaran setinggi para pesaingnya. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup jangka panjang untuk perusahaan. Rasio likuiditas cenderung mengambil pandangan jangka pendek dari suatu perusahaan, sedangkan rasio solvabilitas memiliki perspektif jangka panjang. Perusahaan dengan hutang jangka panjang lebih cenderung memiliki perjanjian hutang dengan pemberi pinjaman yang membatasi aktivitas perusahaan. Materi yang terakhir yaitu prosedur analitis lainnya. Ada prosedur analitis lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci data klien, yaitu berupa ringkasan dapat disiapkan dengan menggunakan berbagai kriteria. Misalnya, ringkasan dapat dibuat berdasarkan bulan, divisi, atau manajer. Bentuk analisis ini melibatkan penggunaan data dari masa lalu untuk memprediksi masa depan. Misalnya, penjualan yang dilakukan di masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi penjualan pada periode yang diaudit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.